Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 63. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Wira, Via, Oma, dan juga Lila baru saja tiba di rumah sakit. Bersamaan dengan Sera yang juga baru datang. Wanita cantik itu melangkah menuju tempat di mana Via dan Lila berada. Sontak si kecil Lila menyembunyikan wajah dengan membenamkan ke tubuh sang bunda. Via pun segera meraih Lila dan menggendongnya. "Jangan takut sayang, Bunda Sera cuma mau peluk Lila," bisik Via sembari mengusap punggung Lila. "Lila takut bunda," Lila balas berbisik, membuat Wira mengusap rambutnya. Ia menatap Via sembari memberi kode agar tidak memaksa Lila untuk menerima Sera. "Selamat siang," ucap Sera ketika telah berada di hadapan Via dan Wira. "Selamat siang Mbak Sera." Sementara Wira masih terdiam, enggan menjawab sapaan itu. Sera melirik Lila dengan tatapan sendu. Sejak kembali dari Bali, belum sekalipun ia dapat memeluk putri kecilnya, sebab Lila selalu menolak. "Lila, kemari dulu sama bunda ya. Bunda cuma mau peluk Lila sebentar." Ia mengelurkan tangan pada Lila. Namun semakin erat Lila memeluk Via. Dan hal itu membuat air mata Sera kembali berjatuhan. Menyadari keadaan itu, Via berusaha membujuk Lila, namun tak memaksa. "Sayang, Lila tidak kasihan sama Bunda Sera. Lihat, bundanya nangis. Ayo, peluk Bunda Sera dulu nak." Senyap. Lila tak menyaut. Ia menyembunyikan wajah di ceruk leher Via, sambil bergumam kecil. "Takut bunda," bisiknya. Via menurunkan Lila dari gendongannya, kemudian berjongkok di depannya. Ia menatap dengan sebuah senyuman teduh. "Lila, Bunda Sera sama dengan bunda. Sama-sama sayang Lila. Ayo sayang, peluk Bunda Sera." Walaupun ragu, namun Lila tetap mengganggu. Gadis kecil itu berbalik, sehingga kini berhadapan dengan Sera. Tak ada kata yang terucap dari bibir Sera. Yang ia lakukan hanya membelai wajah Lila, dan sesaat kemudian memeluknya erat. Ada sebuah rasa yang sulit diungkapkan. Bahagia, namun juga menyesali perbuatannya di masa lalu, yang begitu tega membuang seorang anak yang terlahir dari rahimnya sendiri. Sera tak dapat lagi membendung air matanya. Ia ingat kala itu di mana hatinya penuh dengan kebencian pada seorang pria yang menjadi suaminya. "Lila, maafkan bunda. Bunda sayang Lila," ucapnya tanpa melepas pelukan. Lila masih mematung. Ia mendongak menatap Via dan segera dibalas senyum oleh wanita itu. Sesaat kemudian Sera melepas pelukannya. Ia mengecupi wajah polos itu. "Lebih baik sekarang kita masuk. Lila ada jadwal kontrol dengan Dokter Ire. Kita juga harus menemui Dokter Wile. Dia sudah menunggu sejak tadi," ucap Wira memecah suasana haru itu. Sera mengusap air matanya. Walaupun masih dilanda kerinduan, setidaknya ia sudah memeluk gadis kecil itu sebagai pelipur lara. Dengan senyum ramahnya, Dokter Willy menyambut kedatangan Wira, Via, dan juga Sera. Sementara ibu dan Lila menunggu di sebuah ruangan. "Lihat, ini masih tersegel. Aku akan membacakannya," ujar sang dokter. Ia kemudian membuka amplop tersebut dan mengeluarkan secari kertas. Terlihat serius, Dokter Willy membaca kata demi kata yang tersirat di dalam kertas itu. Raut wajah sang dokter yang mendatar tanpa senyum membuat ketiga orang yang duduk di depannya harap-harap cemas. Terlebih Via, yang begitu berharap akan menemukan hasil yang positif demi kesembuhan Lila. "Bagaimana dokter?" tanya Via seakan tak sabar lagi. Bahkan Wira dapat merasakan tangan sang istri yang gemetar, walau ia telah menggenggamnya erat. "Dokter, apa hasilnya cocok?" "Seharusnya cocok kan? Aku ibu kandungnya dan..."
Sarah menggantung ucapannya ketika Dr. Willy menghela nafas panjang sembari melepas kacamatanya. Ia menatap satu persatu ketiga orang itu. Walaupun Sarah adalah ibu kandung Lila dan memiliki banyak kesamaan, tapi sama seperti Wira, Sarah juga tidak bisa menjadi pendonor Lila. Maaf, tapi hasil tes dan pemeriksaan menunjukkan sebaliknya. Bersambung.